Halo para pejuang UTBK, kembali lagi di channel Sugeng Sungkono. Salam kenal, nama saya Karesti. Di sini saya akan bahas bocoran soal-soal Saintek Fisika ya untuk UTBK SBMPTN 2022. Di sini saya akan sertakan tips dan trik bagaimana cara mengerjakan soal-soal fisika dalam waktu yang sangat singkat. Oke, langsung aja kita ke nomor 1. Materi yang akan saya bahas di sini materinya mengenai kinematika. Oke, nomor 1. Pasangan besaran turunan berikut yang memiliki dimensi MLT-2 adalah ini mengenai analisis dimensi. Dimensi itu ada banyak ya. Yang wajib kita hafalkan itu dimensi milik si gaya ini nih. Nah, ini wajib hafal. Kenapa? Karena hampir semua besaran turunan di fisika itu dalam gerak diturunkannya dari si gaya ini nih. Nah, dimensi gaya sendiri, F, dia punya dimensi MLT pangkat min 2. Kalau kita udah tahu dimensi gaya, ini udah mudah ya. Kita gampang ngerjainnya nih. Oke, yang ini udah jelas, yang ada gayanya itu salah semua. Berarti antara ini nih. Nah, ini besaran-besaran yang memungkinkan jawabannya benar. Oke, kita cek dari yang pertama. Di sini ada yang namanya energi. Oke, energi di sini simbolnya E, energi apapun ini berlaku umum sama dengan usaha. Nah, ini persamaannya itu F dikali S, di mana F-nya gaya, S-nya perpindahan. Oke, kita langsung masukkan dimensinya. F-nya sebagaimana kita tahu tadi dimensinya MLT min 2. S-nya apa? S itu perpindahan. Nah, di sini perpindahannya sejauh L. L-nya ada 2, berarti besarannya ML kuadrat T pangkat min 2. Oke, berarti jawabannya udah fix ya. Kita dapat jawaban yang D. Triknya, nah ini kan dicari dimensi yang sama. Nah, kita ingat-ingat lagi dalam bab fisika. Energi usaha dia punya dimensi yang sama karena ditulis satu judul. Biasanya kalau ditulis satu judul mereka saudaraan kalau di fisika ya, sama. Nah, di sini momentum impuls, otomatis momentum dan impuls mereka punya dimensi yang sama. Jadi kita nggak usah ngecek semuanya. Walaupun sebagaimana kita tahu energi itu persamaannya misal energi kinetik setengah mp kuadrat, energi potensial M kali G kali H, itu tidak perlu kita cek semuanya. Dari yang paling mudah saja kita ceknya. Oke, bisa ya? Ini untuk analisis dimensi. Jadi tipsnya kalian harus tahu yang namanya dimensi dari gaya. Oke, wajib ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Posisi sebuah partikel ditunjukkan oleh persamaan S sama dengan AT ditambah BT kuadrat. Jika sebuah besaran dirumuskan dengan rumus Z sama dengan A kali F, di mana F-nya gaya, maka dimensi Z adalah, di sini ditanya dimensi Z apa? Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu dimensi A-nya. Nah, kalau misal kita punya persamaan seperti ini, untuk analisis dimensi sangat mudah. Gimana? Dimensi kiri harus sama dengan dimensi kanan. Itu kuncinya. Oke, saya tulis dulu ya. Berarti untuk analisis dimensi sebelah kiri wajib sama dengan dimensi kanan. Nah, kirinya apa? Ada S. S di sini itu jarak ya, posisi. Nah, posisi atau jarak kita tahu posisi itu dimensinya L. Oke. Nah, kita butuhkan nilai A. Ya udah, BT-nya tinggalin aja. Kita cuma butuh A. Nah, T-nya di sini waktu. Berarti waktu itu T. Gitu. Berarti kalau ditanya dimensi A sama dengan L. Nah, A-nya saya kasih tanda karena dia bukan dimensi, L per T. Atau lebih tepat ditulisnya seperti ini, LT min 1.
Udah beres? Belum. Karena apa yang ditanyanya si Z? Si Z itu katanya gaya dikali dengan A. Ya udah kita buat lagi. Z sama dengan A dikali F. Kita masukkan dimensinya ya yang sudah kita dapatkan. A-nya kita dapatkan LT min 1. F-nya ada yang masih ingat dimensi F? Oke, MLT min 2. Tuh, makanya saya bilang ini penting. Berarti didapat ML pangkat 2, T-nya pangkat min 3. Oke, beres kayak gini. Saya kira kalau soal-soal analisis dimensi dalam waktu beberapa detik, 10-20 detik kalian sudah bisa mengerjakan ya. Harus. Ini anggaplah soal bonus dalam UTBK Fisika. Oke, next. Siap, kita next ya. Kita lanjut ke nomor 3. Seseorang mengendarai motor ke arah timur sejauh 20 km, lalu berbelok ke selatan sejauh 40 km, dan ke timur lagi dengan arah 10 km. Besar perpindahan yang ditempuh orang tersebut adalah, yang paling utama kita bedakan dulu dua istilah, karena biasanya ada yang masih menganggap kedua istilah ini sama. Ada yang namanya jarak, ada yang namanya perpindahan. Sama, pada satu kasus ini mereka bisa sama, tapi pada kasus lain berbeda. Kenapa? Karena jarak di sini dia merupakan besaran skalar, artinya dia tidak punya arah. Kemanapun arahnya tinggal dijumlah aja, gampang, jumlahin semuanya, itu jarak. Tapi kalau perpindahan, nah ini perpindahan dia besaran vektor. Sebagaimana kita tahu, vektor itu besaran yang mempunyai besar dan arah. Otomatis kalau ditanyakan di sini perpindahan, kita harus gambar dulu rute orang ini jalannya kemana aja. Oke, saya ingatkan untuk arah mata angin, bisa ada yang lupa-lupa ingat. Nah, ini utara, ini barat, timur, selatan. Kita buat seperti ini arah mata anginnya. Oke, gimana katanya? Katanya motornya, si seseorang mengendarai motor ke arah timur. Berarti kita mulai dari sini ya, dari titik O, ini titik awalnya, ke arah timur. Berarti segini, ke kanan, ini sejauh 20 km. Saya namailah ini titik A. Berbelok ke selatan. Dari titik A dia belok ke selatan sejauh 40 km. Nah, ini 40 km saya namai ini titik B. Dan ke timur lagi sejauh 10 km. Oke, ke sana katanya sejauh 10 km. Perpindahan orangnya berapa? Oke, kita tarik garis dari titik O sampai titik akhir. Ini garisnya ya. Garis merah ini yang disebut sebagai perpindahannya. Oke, gimana cara nyari perpindahan yang ini? Ya udah, kita akan tarik garis aja ke sini. Garis putus-putus ini sama dengan 40. Di sini sama dengan berapa? Ini kan lihat 20 ditambah 10, berarti di sini 30. Kita cukup pakai Pitagoras, kan ini siku-siku. Oke, gimana Pitagorasnya? Kalau 40 pasangannya dengan 40, 30, dan 50. Atau kalau secara manual gini ya, 40 kuadrat tambah 30 kuadrat. Oke, nanti didapat di sini hasilnya itu 40 kuadrat 1000 berapa? Oke, hasilnya 40 kuadrat itu 1600 ditambah 900. Berapa hasilnya? 2500. Akar 2500 itu 50. Satuannya samakan berarti kilometer. Oke, dapat yang ini gitu. Itu mengenai perpindahan. Poinnya wajib digambar dulu kalau ditanya perpindahan. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Mudah-mudahan kalian paham untuk penjelasan nomor 3.
Nomor 4, mobil A dan B bergerak berlawanan arah. Oke, kita gambar-gambar dulu. Ya, soalnya kita gambarkan agar lebih mudah dipahami. Bergerak berlawanan arah dengan kecepatan masing-masing. Katanya misal ini ada mobil A, nah ini ada mobil B. Nah, ini gerakannya yang ini 30 meter per sekon ke arah kanan. Kita misalin aja kalau tidak diketahui arah. Ini PB-nya ke sini arahnya 20 meter per sekon. Kedua mobil terpisah. Oke, jarak awalnya mereka 150 meter. Berapa waktu dan jarak yang ditempuh? Katanya oleh mobil A ketika bertemu mobil B. Nah, ini bisa kita gunakan rumus cepat kan ya. Kita pakai segitiga aja. Segitiga apa? Segitiga sifit. Saya namanya sifit ya. Oke, S-nya di mana? Ini S, ini sigma V. Saya tambahkan sigma yang ini T. Kalau kasus seperti ini gerakannya GLB. Oke, kita cari apa dulu yang paling gampang? Cari waktu. Kenapa? Waktu itu penghubung untuk semua gerakan ya. Dan di sini waktu A dan B pasti sama. Kita cari dari yang sama dulu. T sama dengan S dibagi delta P. Nah, sigma V ya. Nah, di sini sigmanya apa sih? Sigma itu kan penjumlahan. Nah, kita lihat arahnya. Ketika arahnya berlawanan seperti ini, berarti kita jumlah nih kecepatannya. Tapi kalau misal arahnya saling atau searah atau saling mendekati seperti ini, yang satu menjauh yang satu mendekati, berarti nanti kita kurangi itu. Ini untuk arah dari mobilnya, jadi nanti diperhatikan. Berarti T, S-nya jarak pisah, berarti 150 per 30 ditambah 20. Berapa? 150 dibagi 50 hasilnya 3 sekon. Oke, kita sudah dapat 3 sekon. Yang kedua kita cari apa? Kata soal kita harus cari yang namanya jaraknya. Jarak siapa? Jarak si A. Ya udah, kalau ditanyakan jarak si A masih dari sini S sama dengan pi A dikali T. Ini untuk mencari SA ya. Kita masukkan ke soal apa yang diketahui di soal, kepersamaan VA-nya. VA-nya kecepatan A 30, T-nya 3. Berarti hasilnya 90 meter. Yang mana? Oke, yang B jawabannya. Gitu. Ini diingat ya untuk trik-triknya kalau kalian bertemu soal dengan tipe seperti ini. Oke, paham untuk penjelasan nomor 4? Oke, saya anggap paham ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Ini soal terakhir nih. Yang sering muncul di UTBK mengenai gerak itu analisis grafik. Gak usah takut kalau ada soal seperti ini. Ini sangat mudah. Yang penting kita harus tahu dari sebuah grafik informasi apa saja yang bisa kita dapatkan. Oke, di sini saya punya grafik. Grafiknya itu grafik kecepatan terhadap waktu. Dilihatnya dari sini, pi terhadap T. Apa yang bisa kita dapatkan dari grafik kecepatan terhadap waktu? Oke, yang pertama, informasi yang kita dapatkan, yang pertama mengenai jenis gerakan. Yang paling mudah ini kita buat titiknya aja. Ini titik A, yang ini titik B, titik C, titik D. Berdasarkan grafik AB itu kan naik ya, berarti AB gerakannya dipercepat. BC gerakannya apa? Lihat grafiknya lurus, berarti dia bergerak lurus, beraturan atau bergerak dengan kecepatan konstan. Lalu CD dia turun. Kalau turun berarti gerakannya dia diperlambat. Itu informasi pertama yang kita dapatkan dari grafik ini. Yang kedua apa? Oke, yang kedua di sini yang bisa kita dapatkan dari grafik itu besar perpindahan atau jarak.
Oke, di sini karena grafiknya semuanya di sumbu Y positif, jaraknya akan sama dengan nilai perpindahan. Bagaimana cara mencari jarak dan perpindahan? Gimana kalau dihitung satu-satu? Wah, ini lama ngabisin waktu, keburu habis ya waktunya. Nah, untuk mencari jarak dan perpindahan, cukup kalian cari luas di bawah grafik. Kalau menghitung luas kan dari SD juga udah belajar ya, kita pasti ingat. Nah, kita lihat grafiknya berbentuk apa? Trapesium. Oke, kita cari yang namanya luas dalam rangka menentukan nilai jarak dan perpindahan. Setengah kali jumlah sisi sejajar berarti panjang BC ditambah panjang AD dikali dengan tinggi. Ini tinggal dihitung ya. Kalau misal kalian lupa rumus trapesium, boleh kalian bagi aja. Misal dibagi A ke B-nya ini jadi segitiga, BC jadi persegi panjang, terus CD-nya jadi segitiga. Nanti di akhir ditambahkan kalau kalian lupa ya. Berarti di sini setengah dikali BC-nya 4 kurangi 3, 1. Ini lebar yang ini yang dicari ya, jumlah sisi sejajar. Ditambah AD-nya 5 dikali 18. Hasilnya didapat 54 meter. Oke. Itu yang kedua. Berarti di sini jarak dan perpindahannya sama dengan 54 meter. Informasi ketiga, apa yang bisa kita dapatkan? Informasi ketiga, kita bisa menentukan yang namanya kelajuan atau kecepatan rata-rata. Gimana cara mencarinya? Oke, pi rata-rata itu sama dengan luas dibagi waktu. Itu persamaannya. Jadi gak masalah ya, ini untuk mencari kelajuan dan kecepatan rata-rata. Oh ya, kelewat ya rata-ratanya. Harus rata-rata karena di sini beda gerakannya. Jadi kita rata-ratakan semuanya. Terakhir, kita bisa mencari yang namanya nilai percepatan. Kalau misal ada grafik yang bentuknya naik atau grafiknya turun gitu. Ini enggak harus semua, tapi harus kita cari per segmennya. Cara yang paling mudah, kita cukup lihat apa sih? Lihat bentuknya, apakah ukurannya sama atau tidak. Percepatan itu dimiliki oleh GLBB. Di sini yang GLBB atau gerak dipercepat diperlambat itu ada dua, AB dan CD. Lihat, AB segitiga AB dengan CD sama tidak? Oke, tidak sama kan ya? Berarti di sini nilai percepatannya akan berbeda seperti itu ya. Kalau misal mau dihitung bagaimana Bu? Itu hanya cara cepatnya saja ya. Kalau rusuh istilahnya. Kalau misal kalian mau menghitung percepatan boleh. Misal saya misalin percepatan A ke B. Berarti di sini kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi selang waktunya berapa. Kalau mau kita hitung satu persatu seperti ini. Berarti dari soal ini udah jelas yang salah itu yang ini betul ya. Coba 1 sampai 3 bergerak dipercepat naik. Benda bergerak dipercepat ini sudah betul. Mobil menempuh jarak kita sudah hitung jawabannya betul. Nilai kecepatan rata-rata 54 dibagi 54 di sini dibagi 5. Oke, betul ya jawabannya 10,8. Tinggal dibagi saja. Terus nilai percepatan mobil konstan ini nggak usah dihitung sebenarnya. Untuk nilai percepatan kenapa nggak usah? Lihat, di sini ada BC. Ini udah jelas-jelas GLB. GLB itu nilai percepatannya sama dengan 0. Jadi nggak mungkin konstan gitu. Itu cara menganalisis grafik untuk grafik dalam gerak. Terutama yang sering muncul di UTBK itu grafik kecepatan terhadap waktu. Oke, beres 5 soal penjelasan untuk bab kinematika hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik ya. Silakan semangat untuk belajar UTBK-nya. Jangan lupa berdoa ya, minta doa sama orang tua juga. Nah, penutup dari saya, coba ini ada grafik gerak terhadap waktu.
Silahkan kalian kerjakan berdasarkan soal nomor 5 yang sudah saya jelaskan, lalu tulis jawabannya di kolom komentar. Oke? Akhirnya beres ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.